Nah, tenggat waktu Donald Trump untuk Iran secara resmi telah berakhir. Tetapi tidak ada pemboman apokaliptik apalagi penghancuran peradaban Iran seperti yang dikatakan Trump yang terjadi. Sebagai gantinya, Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan bahwa dia telah setuju untuk melakukan gencatan senjata selama 2 minggu. Dilaporkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik ini telah menyetujui syarat tersebut. Amerika Serikat, Israel, dan Iran semuanya sekarang menghentikan tembakan. Bahkan muncul informasi bahwa Israel juga setuju untuk melakukan gencatan senjata di Lebanon, di mana mereka sedang berperang melawan kelompok Hizbullah. Perlu juga dicatat bahwa para diplomat Pakistan turut berperan dalam hal ini. Saat ini Pakistan menjadi mediator utama, dan inilah imunitasnya. Mereka berhasil membuat baik Amerika maupun Iran setuju untuk melakukan gencatan senjata ini. Dan seperti yang Anda lihat secara simbolis, ini terjadi tepat di menit-menit terakhir sebelum tenggat waktu. Perlu segera dicatat bahwa Amerika benar-benar meningkatkan tingkat ketegangan karena pembom B-2 memang sudah diterbangkan ke udara. Pesawat pengisi bahan bakar KC-135 juga sudah terbang, dan faktanya itu terjadi tepat pada saat tenggat waktu berakhir. Mereka akan mencapai posisi di mana mereka benar-benar bisa meluncurkan rudal ke Iran. Dan selain itu, sepanjang hari orang Israel dan Amerika tetap membombardir fasilitas petrokimia Iran. Oleh karena itu, jelas bahwa tekanan yang diberikan cukup serius. Tetapi Donald Trump juga membuat beberapa konsesi tertentu. Mari kita bahas topik ini bersama-sama sekarang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Karena ini adalah berita hangat, tetapi seperti yang dikatakan, ada peristiwa tertentu yang mengarah pada berita ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai episode ini, seperti biasa, saya akan meminta Anda untuk berlangganan saluran ini. Berikan like, tulis komentar apapun di bawah episode ini. Dan teman-teman, jika di akhir episode Anda merasa episode ini objektif, menarik, dan penting bagi Anda bisa mendukung kerja saluran YouTube ini secara finansial. Dengan donasi Anda melalui kode QR di layar Anda atau melalui tautan di deskripsi video ini. Di sana tertulis bagaimana Anda bisa mendukung saluran ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Jangan lupa juga untuk berlangganan saluran Telegram saya Peci News, karena di sana pembaruan keluar jauh lebih cepat daripada di YouTube. Jadi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja menyatakan bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk gencatan senjata selama 2 minggu. Gencatan senjata itu dicapai kurang dari 2 jam sebelum batas waktu yang ditetapkan olehnya untuk, seperti yang dia katakan, menghancurkan seluruh peradaban. Trump menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dicapai dengan syarat Iran setuju untuk membuka kembali Selat Hormuz yang sangat penting. Dan selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Donald Trump. Berdasarkan pembicaraan dengan Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif dan Marsikal Lapangan Asim Muhammad, Donald sangat menyukai Munir. Sudah lama dia berbicara tentangnya dengan sangat hangat dan positif. Dan pada saat yang sama, Munir memiliki hubungan yang cukup erat dengan militan Korps Pengawal Revolusi Islam. Oleh karena itu, Pakistan di sini adalah perantara yang sangat baik, karena mereka memiliki kontak tertentu baik dengan Amerika maupun dengan Iran dan benar-benar bisa bernegosiasi. Saya lanjutkan kutipannya. Jadi, saya melakukan percakapan di mana mereka meminta saya untuk menahan tindakan destruktif yang ditujukan ke Iran malam ini. Dan dengan syarat Republik Islam Iran setuju untuk membuka Selat Hormuz sepenuhnya, segera dan dengan aman. Saya setuju untuk menghentikan pengeboman dan serangan ke Iran selama 2 minggu. Ini akan menjadi gencatan senjata bilateral. Alasannya adalah karena kami sudah menyelesaikan dan melampaui semua tugas militer. Namun, kami masih sangat jauh dari tercapainya kesepakatan akhir tentang perdamaian jangka panjang dengan Iran dan perdamaian di Timur Tengah. Kami telah menerima proposal 10 poin dari Iran dan menganggapnya sebagai dasar yang dapat diterima untuk negosiasi. Hampir semua poin yang diperdebatkan di masa lalu telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Namun, tenggat waktu 2 minggu akan memungkinkan penyelesaian kesepakatan. Atas nama Amerika Serikat, sebagai presiden dan juga sebagai wakil negara-negara Timur Tengah, saya merasa terhormat melihat bahwa masalah yang sudah lama ini mendekati penyelesaian.
Baiklah, agar tidak berlama-lama, mari kita langsung berhenti dan membahas rencana perdamaian 10 poin dari Iran ini. Donald Trump menyatakan bahwa rencana itu luar biasa dan dia setuju dengannya. Hal ini sangat mencurigakan karena rencana tersebut mengharuskan Amerika membuat banyak konsesi besar. Iran memang telah mengajukan kepada Amerika Serikat rencana 10 poin untuk mengakhiri perang. Dan Iran menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukan hanya gencatan senjata, tetapi benar-benar mengakhiri perang secara penuh. Dan di antara 10 poin tersebut, jaminan keamanan Iran dari serangan, penghentian serangan Israel terhadap Hizbullah Lebanon di Lebanon, serta pencabutan semua sanksi baik dari Amerika Serikat maupun internasional. Teheran pada gilirannya berjanji akan membuka Selat Hormuz. Selain itu, direncanakan akan diberlakukan biaya tetap sebesar $2 juta untuk setiap kapal yang melewati selat tersebut. Menurut rencana, dana tersebut akan dibagi dengan Oman yang terletak di sisi lain selat. Iran akan menggunakan uang itu untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat operasi militer. Jadi, mereka menyatakan bahwa ini akan menjadi semacam kompensasi atas perang yang dimulai oleh Trump pada 28 Februari. Perlu saya catat juga, pada 6 April dilaporkan bahwa Iran dan Amerika Serikat telah menerima rencana penghentian permusuhan yang juga mencakup pembukaan Selat Hormuz. Dan menurut sumber, kesepakatan kerangka kerja telah disiapkan oleh Pakistan dan diserahkan kepada kedua belah pihak pada malam Senin. Dokumen tersebut mengusulkan pendekatan 2 tahap, yaitu gencatan senjata segera yang telah dicapai hari ini selama 2 minggu, kemudian diikuti dengan penandatanganan perjanjian komprehensif. Artinya, dalam 2 minggu ini, Amerika Serikat dan Iran harus mencapai kesepakatan damai. Jadi, ini adalah usulan dari Pakistan sendiri. Pada saat yang sama, dilaporkan bahwa Israel telah setuju untuk melakukan gencatan senjata sementara. Israel adalah peserta dalam gencatan senjata selama 2 minggu yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump hanya 1,5 jam sebelum batas waktu di mana Iran harus membuka Selat Hormuz. Jika tidak, Iran terancam eskalasi serangan militer terhadap infrastruktur sipil. Ini adalah pernyataan dari pejabat tinggi Gedung Putih. Israel juga setuju untuk menghentikan serangan bomnya dan melanjutkan negosiasi. Dan yang penting di sini, Israel juga setuju untuk melakukan gencatan senjata dengan Hizbullah Lebanon. Dan di sini ada latar belakang tertentu yang berkaitan dengan para mediator dalam negosiasi ini. Tepatnya di Islamabad, Pakistan, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar hingga larut malam menghubungi pihak-pihak yang berkepentingan di kawasan, melakukan negosiasi diplomatik menjelang waktu yang telah ditetapkan. Трампом дедлайна. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengeluarkan pernyataan terkait percakapan telepon antara Dar dan para menteri luar negeri Mesir, Arab Saudi, Turki, dan Maroko yang membahas situasi regional yang sedang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua negara di kawasan terlibat dalam upaya mencapai gencatan senjata 2 minggu ini. Ini sangat penting. Karena ini bukan hanya gencatan senjata dua pihak antara Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga merupakan jaminan bahwa Iran tidak akan menyerang negara-negara tetangganya di Teluk Persia. Dalam 2 minggu terakhir, Pakistan bertindak sebagai mediator antara Amerika Serikat dan Iran. Dan dalam salah satu postingan sebelumnya di platform X, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyerukan gencatan senjata selama 2 minggu agar kutipannya memberi kesempatan diplomasi untuk mencapai penghentian perang secara permanen. Selain itu, dia secara pribadi meminta perpanjangan waktu selama 2 minggu dengan menawarkan kepada Iran untuk sepenuhnya membuka Selat Hormuz selama periode tersebut, untuk menunjukkan bahwa mereka juga berniat melakukan negosiasi secara wajar. Dan di sini saya ingin menekankan bahwa untuk mencapai gencatan senjata 2 minggu ini saja, kedua belah pihak mengambil risiko tertentu dan melakukan eskalasi tertentu. Dari pihak mereka, orang-orang Iran dengan lantang menyatakan bahwa mereka siap menyerang seluruh wilayah, bahwa mereka siap menghancurkan seluruh infrastruktur. Di monarki-monarki Teluk Persia, mereka mengancam akan menyerang pusat data, mengancam akan menghancurkan seluruh bisnis Amerika di wilayah tersebut, mematikan internet, dan sebagainya. Dan lebih dari itu, pada saat-saat terakhir, Korps Pengawal Revolusi Islam membuat pernyataan yang menyatakan, kutipan, "Kami akan melancarkan serangan yang sangat kuat terhadap infrastruktur Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah, sehingga mereka akan kehilangan akses ke minyak dan gas selama bertahun-tahun."
Dari pihak mereka, orang Amerika juga sangat meningkatkan tingkat eskalasi karena diketahui bahwa Amerika telah menerbangkan pembom B-2 dan pesawat pengisian bahan bakar KC-135 yang menunjukkan bahwa Angkatan Udara siap untuk melakukan serangan bom besar-besaran terhadap Iran. Lebih dari itu, lepas landas mereka menunjukkan bahwa mereka akan mencapai titik peluncuran rudal tepat pada saat batas waktu yang ditetapkan oleh Trump berakhir. Ini adalah tekanan yang sangat serius terhadap rezim Iran. Dan jelas bahwa di Teheran mereka menyadari bahwa ya, mungkin sekarang saatnya untuk mencapai suatu kesepakatan, karena Trump memang berniat untuk melakukan serangan. Di sisi lain, jangan lupa bahwa sepanjang hari Selasa, Amerika tetap membombardir Iran, meskipun tidak sebesar yang diancamkan oleh Trump, namun tetap saja itu terjadi. Karena serangan udara dilakukan terhadap kompleks petrokimia dan perusahaan industri di Iran, dan seperti yang dilaporkan oleh kantor berita Fars, serangan terhadap pabrik petrokimia Amir Kabir di kota Mahsyar menyebabkan terjadinya kebakaran. Sementara itu, akibat serangan terhadap perusahaan industri di dekat kota Arak, 2 orang terluka. Demikian dilaporkan oleh kantor berita MEHR. Sebelumnya, media pemerintah melaporkan adanya serangan terhadap pabrik aluminium besar di Arak. Namun entah kenapa informasi tersebut kemudian mulai dibantah. Namun demikian, selain itu, Amerika melakukan pengeboman besar-besaran terhadap Pulau Hark pada malam sebelumnya, yaitu pulau yang menjadi jalur 90% ekspor minyak Iran. Dan ini sudah kedua kalinya Amerika membombardir pulau itu, menghancurkan infrastruktur militer di sana. Ditambah lagi, selain itu, Israel dalam 24 jam terakhir juga melakukan serangan terhadap jalur kereta api dan jembatan di Iran. Jadi jelas bahwa beberapa serangan pendahuluan memang telah dilakukan untuk memberitahu rezim di Teheran bahwa baik Amerika maupun Israel sangat serius. Sekarang sangat penting dalam 2 minggu ke depan untuk terus mengamati ke arah mana kedua pihak akan bergerak pada akhirnya. Karena, sekali lagi saya tegaskan, jika Trump menyatakan bahwa ia menyukai rencana Iran yang terdiri dari 10 poin itu, berarti perang akan dihentikan secara keseluruhan di seluruh Timur Tengah. Artinya, Israel harus menghentikan perangnya melawan Hamas, melawan Hizbullah Lebanon. Houthi Yaman juga akan tetap di tempat mereka, dan tidak ada yang akan mengganggu mereka. Jadi, ini adalah penghentian perang tidak hanya terhadap Iran, tetapi juga terhadap semua kekuatan proksinya. Dan ternyata, pada akhirnya mereka tetap mempertahankan aktivitas mereka. Jelas bahwa dalam beberapa tahun ke depan, semua kekuatan proksi ini akan sangat melemah. Kemungkinan besar mereka tidak akan menjadi ancaman yang sangat serius. Namun meskipun begitu, dasar atau fondasinya sendiri tetap dipertahankan. Sayangnya, untuk saat ini itulah semua berita. Nah, sekarang kita bisa tidur dengan tenang seperti yang biasa dikatakan. Dan dalam beberapa hari ke depan, jangan terguncang oleh setiap berita. Ada satu hal lagi yang ingin saya tambahkan di akhir. Mari kita akhiri episode ini dengan nada yang menyenangkan. Masalahnya, pasar minyak merespons dengan sangat kuat terhadap pernyataan Presiden Amerika bahwa akan diumumkan gencatan senjata selama 2 minggu. Namun, pemerintah Iran baru saja mengeluarkan pernyataan. Saya baru saja melihatnya. Pemerintah Iran menyatakan bahwa Amerika Serikat telah kalah dalam perang ini, mengalami kekalahan telak. Iran menolak semua rencana yang diajukan oleh musuh dan mengajukan 10 poinnya sendiri yang telah disampaikan kepada pihak Amerika melalui Pakistan. Dan selanjutnya saya akan mengutip pernyataan dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Pihak Amerika, meskipun dengan segala ancaman, menyerah pada kehendak rakyat Iran. Iran akan mengadakan perundingan dengan pihak Amerika di Islamabad pada hari Jumat 11 April dalam suasana ketidakpercayaan penuh terhadap pihak Amerika. Iran akan memberikan waktu 2 minggu untuk perundingan ini. Maaf, saya menerjemahkan secara langsung, jadi saya mungkin bisa membuat kesalahan. Jadi jelas bahwa orang Iran, mari kita akui, orang Iran sebagian berhasil mencapai tujuan mereka. Dan saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka keluar dari perang ini sebagai pihak yang kalah dan sangat lemah. Tidak. Jika mereka tetap menguasai Selat Hormuz, maka mereka justru akan mendapatkan keuntungan dari perang ini.
Dengan biaya-biaya yang akan mereka ambil dari kapal-kapal, mereka akan menutupi semua kerugian. Pasukan proksi tetap ada, Selat Hormuz tetap di bawah kendali mereka, dan Trump benar-benar mundur. Apakah ada yang mendengar pernyataan darinya sekarang tentang tuntutan yang diajukan sebelum perang? Belum terdengar. Di sini saya akan beri tanda titik-titik, teman-teman. Jika episode ini menurut kalian penting, menarik, dan aktual, kalian bisa mendukung kerja kanal YouTube ini dengan donasi, menjadi sponsor, atau berlangganan melalui kode QR yang ada di layar kalian. Atau kalian bisa membuka tautan dan melihat rincian pembayarannya. Di deskripsi video ini juga tertulis, dukung kanal Alexei Pichi. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari kalian. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Telegram Pichi News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe kanal YouTube ini. Itu juga sangat penting. Sampai di sini dulu, jaga diri kalian, sampai jumpa.